It came upon the midnight clear, that glorious song of old, and from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Shalom, salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam kasih Kristus. Lilin yang kedua telah dinyalakan, menandakan bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita kembali kepada bangsa Israel yang selama beribu tahun dengan penuh iman, mereka menantikan penggenapan nubuat dari para nabi, yaitu pada suatu hari akan datang Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan memberikan mereka kebebasan. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita perlu bersyukur bahwa Sang Juru Selamat telah hadir di tengah-tengah kita. Maka kita juga dengan penuh iman, kita juga akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dia akan datang dengan penuh kuasa dan penuh kemuliaan untuk menggenapi rencana Tuhan Allah yang besar di dalam kasih anugerahnya. Maka dengan itu, dengan penuh hormat, saya akan mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah kita, yang kita akan mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Di dalam Lukas 1, ayat 68-70 dikatakan, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jemaat yang terkasih, marilah dengan segenap hati kita menaikkan pujian, kita akan datang untuk menyembah Yesus Kristus, Sang Raja. Juru selamat lahirlah.
Sang Raja. Mereka kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau telah mengaruniakan kami, anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang terbatas, dan untuk mati di kayu salib, dan bangkit pula di hari yang ketiga, untuk menebus segala dosa kami, dan membebaskan kami dari kutukan maut. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini, pada kami datang ke hadirat-Mu, kami juga mohon pertolongan dari Roh Kudus-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk bekerja di dalam hati kami masing-masing, menguduskan kami, menyucikan hati kami, melayakan kami, dan mencegah segala pikiran-pikiran yang menjauhkan kami untuk boleh datang untuk berjumpa dengan Engkau. Di dalam puji-pujian yang kami akan nyanyikan, di dalam doa-doa yang kami ucapkan, dan juga di dalam firman yang kami akan dengarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, yang menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir untuk dipimpin di dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji nama Tuhan, dan kita menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, Sang Maha bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi lahu, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerah-Nya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ke 13. Kita akan membacanya bersama-sama. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya akan mengulangi lagi ayat yang ke-11 dan ke-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua adalah umat milik kepunyaan Kristus. Artinya kita juga sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah bagi kita yang percaya atas namanya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita sering lupa mengenai hal ini.
Kita sering tetap bergumul di dalam kelemahan kita, di dalam dosa-dosa kita. Maka pada hari ini, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita nyanyikan suatu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan telah datang yang seharusnya Dia telah datang untuk memberikan kita keselamatan. Kita menyanyikan lagu, Aku Tak Tahu. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa yang mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam balungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Engkau benar juru selamatku telah datang. Aku tak tahu Betapa ia menderita dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri bagaikan dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan. Untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan. Untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Jemaat yang terkasih, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1b dan yang kedua berkata kepada kita semua, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita dan juga mengasihi dunia ini. Biarlah kita datang kepada Allah yang penuh kasih itu, mengakui segala dosa kita dan segala pelanggaran kita kepada Dia. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita mengucapkan permohonan doa, ucapan pengakuan dosa kita kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah doa-doa kami. Kami naikkan dengan hati yang penuh kehancuran. Kami tidak layak datang menghadap Tuhan kalau bukan karena kasih anugerah, kebaikan, kemurahan, keadilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua sudah Tuhan Yesus kerjakan dan tuntaskan di atas kayu salib bagi kami. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kami tidak pantas berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami selama hidup kami melakukan banyak pelanggaran. Banyak yang kami sadari. Mungkin ada yang tidak kami sadari, Tuhan. Tapi banyak yang kami sadari. Dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, kami melawan Tuhan, kami menolak Tuhan, dan kami melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kami hanya bisa bersandar kepada iman kami yang percaya kepada kasih yang kekal daripada Tuhan dan pengampunan yang terus-menerus yang Tuhan berikan kepada kami yang mau datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih kepada kami. Bila kami mau bersandar kepada kasih-Mu yang kekal itu, Tuhan, yang mengampuni kami, orang-orang berdosa ini. Bangkitkan kami kembali, Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang mau kembali mengikut Tuhan, yang mau hidup seperti Tuhan hidup, yang mau punya karakter seperti Tuhan Yesus, punya hati seperti Tuhan Yesus, punya pikiran seperti Tuhan Yesus, punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus, punya kebaikan seperti Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan sampai seumur hidup kami. Kami mau jadi berkat juga bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami mau memberitakan kabar baik Natal ini kepada banyak orang. Kepada keluarga kami, kepada teman, sahabat, rekan kerja kami. Supaya mereka boleh juga dimenangkan di dalam keselamatan Kristus. Tuhan, pakailah kami, orang-orang berdosa ini, yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan ampuni ini, menjadi murid-murid yang pergi dan membawa kabar baik kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk segala pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ini, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menantikan pembebasan tubuh yang fana ini, Tuhan, pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Datanglah, Tuhan. Datanglah, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Namun ku tahu Dia sembuhkan lukaku, menebus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus Tuhan lahir. Mari jemaat Tuhan, bersama kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara syair. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Saya menyampaikan salam kepada saudara yang ada di dalam gedung gereja dan juga kepada saudara-saudari yang sedang beribadah bersama dengan saya
di tempat saudara masing-masing. Kita percaya Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, mengurapi kita dan menolong kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dalam Advent kedua, itu satu tema siap sedia. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk satu hari yang baru, bahkan satu hari Minggu yang baru, kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami boleh merayakan hari Advent kedua, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kami bersama-sama boleh mempersiapkan hati kami, diri kami, untuk menyambut hari yang begitu penting ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan bersabdalah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Lukas pasal ketiga. Lukas pasal ketiga, ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6. Lukas pasal ketiga, ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sampai di sini kita membaca ayat-ayat Alkitab. Saudara sekalian, ada sepasang anak muda sedang mempersiapkan pernikahan mereka. 1 tahun sebelum hari pernikahan mereka sudah mengadakan persiapan. Mereka menghubungi pendeta, mereka booking gereja, dan mereka booking tempat resepsi. Mereka merancang kartu undangan, gaun pengantin, dan segala persiapan yang diperlukan. Saya bertanya kepada dia, hari pernikahan kamu masih 1 tahun, apa tidak keawalan kamu melakukan persiapan? Mereka menjawab begini, Musa, ini adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan kami. Karena itu kami perlu mempersiapkan sebaik-baiknya. Ini adalah sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan melakukan persiapan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kisah di atas mengajarkan satu kebenaran kepada kita. Jika seseorang menganggap sesuatu itu penting, maka ia akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin untuk menghadapinya. Bahkan semakin penting, maka semakin serius ia mempersiapkan diri. Saudara sekalian, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan iman kita. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Apa yang Anda dan saya persiapkan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menyambut Natal? Saudara sekalian, Natal bukan momen biasa di dalam kehidupan iman kita. Hari Natal adalah salah satu hari yang terpenting dalam perjalanan secara umat manusia. Di hari Natal, Allah membalikan arah perjalanan dunia ini. Di hari Natal, Allah sang pencipta langit dan bumi itu menapakkan kakinya ke dalam dunia yang hina untuk menjadi juru selamat dunia. Allah yang penuh kasih itu datang ke dalam dunia, membawa kasih surgawi, membawa keselamatan surgawi kepada umat manusia. Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan merayakan dan memperingati hari yang begitu penting. Tidak hanya bagi pribadi kita,
tapi bagi perjalanan secara umat manusia. Saudara sekalian, apa yang Anda persiapkan? Apakah saudara sudah siap? Dan apa yang harus kita persiapkan? Saudara sekalian, untuk mempersiapkan hati kita menyambut hari yang begitu penting ini, mari kita belajar dari teks kita pada hari ini. Saudara, Alkitab yang kita baca hari ini memperkenalkan Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Ketika menjalankan tugasnya, Yohanes Pembaptis menyerukan satu hal yang sangat penting, yaitu manusia harus bertobat. Manusia ketika menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias itu, manusia harus bertobat. Di ayat ketiga, Yohanes berseru, bertobatlah. Dan pertobatan itu dibuktikan dengan kesediaan untuk memberi diri dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Saudara sekalian, bertobat atau pertobatan, itulah yang harus kita lakukan di dalam hati kita untuk menyambut Natal, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Saudara sekalian, kata bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia. Saudara, orang sering mengartikan pertobatan atau kata metanoia sebagai perubahan arah dan perubahan gaya kehidupan. Saudara sekalian, kita sering mendengar contoh penjelasan ini. Kata metanoia, saudara sekalian. Dulu aku berjalan ke arah kiri, tetapi sekarang aku bertobat, maka aku membalikkan badan dan berjalan ke arah kanan. Dulu aku berjalan ke sebelah kiri, tetapi sekarang aku bertobat dan aku membalikkan arah dan berjalan ke sebelah kanan. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan itulah arti pertobatan. Bertobat adalah dulu aku suka mencuri, sekarang aku tidak mencuri lagi. Dulu aku suka berbohong, sekarang aku tidak berbohong lagi. Dulu aku suka memukul istri, sekarang aku tidak memukul istri lagi. Ada perubahan gaya kehidupan, ada perubahan tindak tanduk perilaku kehidupan. Saudara sekalian, penjelasan itu tidak salah. Tapi penjelasan itu tidak lengkap. Karena itu bukan makna sesungguhnya dari metanoia. Sebenarnya saudara sekalian, perubahan arah ke kiri kemudian ke kanan, itu hanya sebuah fenomena. Perubahan perilaku dan gaya kehidupan, itu hanya fenomena dari buah pertobatan. Pertobatan yang sejati terjadi pada akal budi, saudara sekalian. Pertobatan sejati adalah pertobatan, tolong jangan diganti sendiri slide saya ya. Saya bisa operasikan dari sini. Pertobatan sejati, saudara sekalian, adalah perubahan akal budi. Ya, tolong slide-nya ditampilkan. Ya, ikutin saya dari sini saja. Saudara sekalian, kata metanoia sebenarnya itu berarti perubahan akal budi. Saudara, bagi orang yang berbudaya Helenistik, akal budi itu adalah pusat kehidupan. Kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, itu adalah budaya orang Yahudi. Bagi budaya orang Yahudi, hati itu adalah pusat kehidupan. Tapi budaya orang Yahudi, orang Yunani, saudara sekalian, budaya orang Yunani, akal budi itu adalah pusat kehidupan. Akal budi adalah tempat manusia berpikir. Akal budi adalah tempat manusia memahami sesuatu dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, sejumlah penafsir menyamakan akal budi dengan konsep worldview. Jadi bagi orang Yunani, kata akal budi, bahasa aslinya adalah noos. Jadi metanoia itu adalah perubahan dari noos. Noos itu ditafsirkan atau diartikan sebagai worldview. Cara manusia menilai dan memandang kehidupan dari dunia ini, dalam dunia ini.
Karena itu saudara sekalian, pertobatan itu berarti perubahan seseorang menilai apa yang penting di dalam kehidupannya dan apa yang tidak penting di dalam kehidupannya. Kemudian hasil penilaian itu menentukan keputusan yang dia ambil dan tingkah laku di dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, pertobatan tidak sekedar mengubah arah kehidupan. Pertobatan lebih dari sekedar mengubah gaya, perilaku, dan cara kehidupan. Pertobatan lebih daripada sekedar dulu saya berbuat dosa, sekarang saya tidak berbuat dosa. Tapi pertobatan adalah sebuah perubahan, sebuah reformasi, transformasi di dalam pusat kehidupan seseorang. Dan pusat kehidupan seseorang dalam budaya bahasa Alkitab adalah noos, yaitu akal budi yang kita terjemahkan sebagai worldview pada hari ini. Oleh sebab itu, ketika kita berkata kita bertobat, kita tidak sekedar mengubah perilaku. Tapi ketika kita bertobat, kita mengubah pusat kehidupan kita. Saudara, saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada seorang anak berusia 10 tahun. Dia suka memukul adiknya yang berusia 5 tahun. Jadi setiap kali ketemu adiknya umur 5 tahun, dia pukul adiknya. Dia pukul adiknya. Nah saudara sekalian, bagaimana cara orang tua menghentikan supaya Koko itu tidak pukul adiknya? Ada beberapa cara. Cara pertama, pisahkan mereka. Cara ini tidak efektif. Sekali disatukan, dia pukul lagi saudara sekalian. Cara kedua, hukum anak itu. Dia pukul sekali, kita pukul 2 kali saudara sekalian. Ya, nah kalau kita pukul 2 kali, kita pergi dia pukul adiknya 3 kali, saudara ya. Nah itu tidak efektif juga. Kita masuk dalam kurungan, sekali kurungan keluar dia balas adiknya. Karena di dalam kurungan dia semakin panas hatinya, gara-gara kamu katanya. Padahal gara-gara dia. Cara keempat, kita orang tua jadi polisi. Prit gitu ya, kartu merah, kamu pukul ya. Saudara, cara pertama, kedua, ketiga itu tidak efektif. Karena memaksakan perubahan perilaku itu dari luar. Cara keempat paling efektif. Kita panggil anak yang berumur 10 tahun itu. Kita beri pengertian. Kita ajarin apa itu cinta kasih. Kita buka pikirannya. Kita cuci otaknya. Dan kita ajarkan untuk mengasihi adiknya. Saudara sekalian, waktu dia sudah sadar, maka dia otomatis akan berhenti untuk memukul adiknya. Saudara, 3 cara pertama adalah cara lahiriah, memaksa dari luar, hanya menyelesaikan masalah secara fenomena. Cara keempat adalah cara terbaik, memberi pengertian sampai dia sadar. Sekali dia sadar, dia tidak akan memukul adiknya lagi. Saudara sekalian, prinsip yang sama berlaku dalam konsep pertobatan yang diajarkan Alkitab kepada kita. Tuhan tidak ingin hanya karena kita tampil berada di gereja, karena kita takut kepada pendeta, karena kita takut kepada sesama manusia, maka kita berpura-pura mengubah perilaku kehidupan kita. Itu namanya main drama. Nah saudara sekalian, ketika Tuhan ingin kita bertobat, Tuhan ingin kita mengadakan pertobatan yang seutuhnya di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga pusat kehidupan kita terjadi pergeseran. Pusat kehidupan kita itu terjadi perubahan dan transformasi. Dulu yang aku anggap penting, sekarang aku sudah tidak anggap penting. Dulu yang aku anggap tidak penting, sekarang aku utamakan. Dulu aku hidup bagi dunia, sekarang hatiku kupersembahkan kepada Tuhan. Akal pikiranku dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Akal pikiranku, akal budiku dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus terus memperbarui akal budiku. Sehingga ketika akal budiku sudah diperbarui, maka secara otomatis perilaku di dalam kehidupan kita, kehidupan saya akan berubah. Saudara, itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Nah, kalau kita baca terus Lukas pasal 3, penulis memberikan banyak penjelasan dan contoh tentang pertobatan. Saudara, di ayat keempat sampai ayat keenam, Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya sebagai orang yang membantu orang mengalami pertobatan sejati di dalam hidupnya.
Jadi Yohanes memperkenalkan dirinya seperti seorang yang membuka jalan. Jadi dia bukan orang yang membuat orang bertobat. Yang membuat orang yang bertobat adalah dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yohanes Pembaptis membantu orang untuk bertobat. Saudara, pekerjaan Yohanes Pembaptis menurut ayat 4 sampai kepada ayat ke-6. Itu dikutip dari kitab Yesaya, saudara sekalian. Ayat 3 sampai 5. Tugasnya, saudara sekalian, yang pertama adalah menimbun lembah. Yang kedua, meratakan bukit dan gunung. Yang ketiga adalah meluruskan jalan yang berliku-liku. Dan yang keempat adalah meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Saudara, itulah tugas Yohanes Pembaptis. Untuk membantu orang bertobat. Saudara coba baca baik-baik. Menimbun lembah, saudara sekalian. Ya, kemarin Gunung Semeru meletus. Nah, gunung bisa menimbun lembah, tapi kalau manusia menimbun lembah sampai kapan, saudara sekalian? Menimbun lembah, meratakan gunung, meluruskan jalan, meratakan jalan. Saudara, apa yang Yohanes Pembaptis ingin sampaikan? Di antara begitu banyak ayat di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, dia kutip ayat ini untuk menggambarkan tugasnya sebagai orang yang membantu orang untuk mengalami pertobatan. Saudara sekalian, Yohanes ingin menyampaikan kepada kita bahwa pekerjaan Yohanes Pembaptis itu adalah pertama berat. Yang kedua, itu hampir mustahil. Saudara, menimbun lembah itu mustahil. Memindahkan gunung, meratakan gunung itu mustahil. Meluruskan jalan itu mustahil. Meratakan jalan yang berkelok-kelok itu mustahil, saudara sekalian. Saudara, semua itu adalah mustahil. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis ingin menyampaikan satu kebenaran. Manusia kalau mengandalkan dirinya sendiri untuk bertobat, itu adalah perbuatan yang mustahil. Manusia kalau mengandalkan diri sendiri untuk bertobat, itu sama seperti memindahkan gunung dan meluruskan jalan. Manusia kalau mengandalkan kekuatan sendiri untuk bertobat, itu sama seperti memindahkan dan meratakan gunung. Karena itu, pertobatan sejati bukan karena pekerjaan manusia. Tapi pertobatan sejati itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, secara teologi, kita belajar. Ya, saudara sering ditanya, satu pertanyaan teka-teki. Mana yang duluan? Lahir baru dulu atau bertobat dulu? Ya, lahir baru dulu atau bertobat dulu? Bagi jemaat awam ini pertanyaan orang yang makan kekenyangan, ya sama saja gitu ya. Ya, bertobat ya bertobat, lahir baru saudara sekalian. Tapi bagi orang yang berada di dalam dunia teologi ya, itu ada satu perbedaan yang luar biasa besar. Ada orang berargumentasi, bertobat dulu, baru lahir baru. Tapi ada orang mengatakan, lahir baru dulu, baru bertobat. Saudara sekalian, mana yang benar? Lahir baru dulu atau bertobat dulu? Pengajaran Alkitab yang benar adalah lahir baru dulu, baru bertobat. Kenapa? Kalau seorang bertobat dulu, dia baru lahir baru, maka dia mengandalkan dirinya sendiri dulu, bertobat, berubah tingkah laku, lalu mencari Allah. Sesudah dia mencari Allah, dia baru mengalami kelahiran baru. Yang betul adalah kita mati di dalam dosa. Kita sudah seperti mayat secara rohani. Tidak bisa berbuat apapun juga, bahkan tidak punya inisiatif untuk pergi mencari Allah. Nah, saudara sekalian, dalam keadaan mati, Roh Kudus datang melahir barukan kita. Setelah kita lahir baru, roh kita sudah memiliki kehidupan baru, kita baru bisa bertobat. Kita baru bisa memiliki kekuatan untuk mengubah akal budi kita, mind kita. Akal budi kita diubah dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus. Kemudian bertobat, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Selanjutnya saudara sekalian, Alkitab memberikan 3 contoh perubahan tingkah laku yang terjadi karena perubahan akal budi. Kalau kita membaca selanjutnya, di ayat ke-10, ayat 10 ditujukan kepada orang banyak.
Ya, Yohanes berkata, kalau kamu punya 2 baju, kasih 1 kepada sesama. Kalau kamu punya makanan, bagi kepada sesama. Kemudian ayat ke-12 dan 13 kepada pemungut cukai. Kalau kamu memungut cukai, kamu cukupkan, ikut sesuai dengan peraturan. Kemudian ayat 14 dan 15 di sana dikatakan pertobatan bagi seorang prajurit. Ya, Yohanes mengatakan jalankan keadilan bagi semua orang. Ya, jadi saudara sekalian, nah kalau kita melihat di sini, punya 2 helai baju, punya makanan, bagi kepada sesama. Semua orang bisa lakukan. Agama apapun juga bisa mengajarkan hal yang sama. Kemudian bagi pemungut cukai, ya, pungutlah cukai sesuai dengan peraturan. Tidak hanya kekristenan, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Lakukan keadilan bagi prajurit, juga lakukan hal yang sama. Tapi kalau kita samakan konsep tadi dengan konsep pertobatan yang sesungguhnya, yaitu perubahan akal budi, terjadi transformasi akal budi, maka kita membaca cerita itu dengan kacamata demikian. Ayat 10 ditujukan kepada semua orang. Kerelaan berbagi baju dan makanan kepada sesama yang membutuhkan. Tindakan ini lahir dari perubahan akal budi. Jadi kenapa seseorang Kristen membagi bajunya, makanannya, melakukan pelayanan sosial? Karena dia sudah mengalami perubahan akal budi. Dulu kita menganggap yang paling penting adalah diri kita. Dulu kita adalah orang yang egois. Aku, dan aku yang paling penting. Diri sendiri yang paling penting. Orang lain tidak penting. Tapi setelah bertobat, aku menganggap orang lain, semua orang sama pentingnya dengan saya. Sehingga saya rela berbagi makanan dan pakaian dengan sesama. Kalau kita terapkan di dalam ayat 12 dan 13. Pertobatan bagi pemungut cukai adalah menagih pajak sesuai dengan peraturan. Perubahan perilaku. Jadi menagih pajak sesuai dengan peraturan itu perubahan perilaku. Tapi di balik daripada perubahan perilaku ini ada transformasi akal budi. Transformasi akal budi ini bagi seorang pemungut cukai. Dulu aku menganggap uang adalah segala-galanya. Oleh sebab itu aku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Termasuk memeras orang dan menagih pajak lebih daripada seharusnya. Tapi sekarang aku menilai ada yang lebih penting daripada uang. Ada yang lebih bernilai daripada uang. Yaitu kejujuran, kehendak Tuhan, berkat Tuhan. Maka aku menagih pajak sesuai dengan peraturan. Hal yang sama juga terjadi pada prajurit. Kalau prajurit menjalankan keadilan, orang beragama apapun juga, kepercayaan apapun juga bisa melakukan. Tapi yang membedakan antara prajurit Kristen dan prajurit non-Kristen adalah seorang prajurit Kristen menjalankan keadilan, melindungi rakyat. Karena dia mengalami transformasi akal budinya. Dia tahu bahwa jabatan itu bukan alat yang dipakai untuk memperkaya diri. Dan alat untuk memeras dan memperlakukan orang lain semena-menanya. Tapi jabatan justru Tuhan berikan untuk melayani rakyat. Saudara sekalian, lihat perubahan akal budi. Perubahan ini membuat perilaku kita berbeda. Nah saudara sekalian, contoh di atas itu bisa kita lanjutkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan dengan 2 cerita kehidupan sehari-hari. Ada seorang suami, dulu suka berlaku kasar kepada istrinya. Sebelumnya, dia menganggap dirinya adalah raja dalam keluarga. Sehingga dia harus dilayani sebagai raja. Namun pada suatu hari, akal budinya diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga dia diajar untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Maka mulai saat itu dia berubah. Saudara, lihat perubahannya. Dulu dia kasar kepada istrinya. Sekarang dia jadi mengasihi istrinya. Bukan karena faktor luar. Bukan karena dia berada di depan banyak orang. Tapi terjadi perubahan di dalam mindsetnya. Di dalam akal budinya. Dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk melihat
bahwa dia adalah seorang kepala keluarga yang harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Oleh sebab itu dia mulai melayani istrinya dengan ramah. Contoh kedua, saudara sekalian. Ada seorang pelayan di gereja yang memiliki kehidupan dua dunia. Sebagai pelayan ia seperti malaikat di gereja. Sebagai pedagang ia adalah seorang yang jahat di dunia bisnisnya. Hal ini terjadi karena mindnya, pikirannya, akal budinya. Menganggap dirinya hanya sebagai anak Tuhan pada waktu dia berada di gereja dan sedang melayani Tuhan. Namun ketika dia keluar dari gereja, dia sudah menjadi sama dengan orang pada umumnya. Namun dia mengalami pertobatan. Terjadi transformasi di dalam akal budinya. Ia sadar bahwa menjadi anak Tuhan adalah mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan dalam 24 jam sehari. Sehingga dimanapun dia berada, apapun yang ia kerjakan, ia adalah anak Tuhan. Karena itu kehidupannya mengalami perubahan. Waktu melayani, ia adalah anak Tuhan yang baik. Waktu berdagang, ia juga seorang anak Tuhan yang baik. Saudara sekalian, itulah arti pertobatan. Kembali kepada pertanyaan awal saya di awal khotbah. Kita sudah memasuki masa Advent, bahkan minggu Advent yang kedua. Persiapan apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk menyambut Natal? Untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal ini, teks hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengalami pertobatan sejati. Pertobatan sejati dalam arti pembaharuan dan transformasi akal budi yang terus-menerus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu di ayat yang 1. Bagaimana cara kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat kedua mengajarkan kepada kita, yaitu setiap hari secara terus-menerus mengalami transformasi akal budi. Saudara, mungkin transformasi akal budi itu kata yang masih abstrak di dalam kehidupan kita. Tapi saya membantu saudara dengan dua pertanyaan penuntun yang menjadi penuntun kita untuk setiap hari melakukan transformasi, pertobatan di dalam akal budi kita. Jadi saudara sekalian, di dalam dunia ini kita mengenal dua jenis pertobatan. Pertobatan pertama adalah pada saat kita mengambil keputusan untuk hidup bagi Tuhan. Itu pertama kali lahir baru dan kita mengalami pertobatan. Tapi pertobatan kedua adalah pertobatan terus-menerus yang terjadi. Pembaharuan akal budi kita yang terus-menerus diperbaharui. Saudara sekalian, kalau saya kembali kepada makna sebelumnya, yaitu penjelasan. Sebelumnya akal budi saya itu cinta kepada sesuatu yang tidak penting. Tapi untuk mengubahnya menjadi cinta kepada sesuatu yang penting tidak dapat diubah seperti membalikkan telapak tangan. Masih ada kedagingan. Dan seringkali membawa kita kembali kepada cinta kepada hal yang lama. Menghidupi dosa di dalam kehidupan yang lama kita. Oleh sebab itu perlu terus-menerus mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi pertobatan di dalam kehidupan kita adalah satu karya Roh Kudus yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sampai kita mengakhiri perjalanan di atas bumi ini. Nah, kalau saya tadi terus-menerus menyatakan transformasi akal budi, transformasi akal budi. Mungkin itu kata yang abstrak bagi saudara. Konkretnya saudara sekalian, orang yang mengalami transformasi akal budi, maka dia selalu menuntun segala keputusan di dalam kehidupannya dengan dua pertanyaan penuntun ini. Yang pertama saudara sekalian, apakah itu memuliakan Tuhan? Yang kedua, apakah itu bermanfaat bagi sesama? Saudara, jika itu memuliakan Tuhan, maka itu pasti bermanfaat bagi sesama. Tapi belum tentu yang bermanfaat bagi sesama itu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu jangan dibalik dua pertanyaan ini. Banyak orang selalu memulai
atau menghilangkan, apakah itu memuliakan Allah? Selalu bertanya apakah itu bermanfaat bagi sesama. Banyak pekerjaan bermanfaat bagi sesama tapi tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu seorang Kristen sejati, ketika akal budinya terus diperbaharui, dia harus selalu memulai dengan satu pertanyaan. Tuhan adalah pusat hidupku. Aku takut bersalah kepada Tuhan. Oleh sebab itu aku selalu bertanya, apakah itu memuliakan Tuhan? Pertanyaan pendampingnya, apakah itu bermanfaat bagi sesama? Masa Natal adalah masa yang baik untuk merenungkan dan memeriksa kembali tujuan, arah, dan motivasi kehidupan kita. Masa Natal adalah masa yang baik kita menggunakan akal budi untuk memeriksa kehidupan kita secara kritis. Mari kita habiskan minggu ini dengan memikirkan hal-hal yang penting, mulai dari hal yang umum, penting, dan besar. Apa yang saya kejar di dalam kehidupan ini? Apakah yang saya kejar di dalam kehidupan ini memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama? Kemudian dilanjutkan dengan hal-hal pertanyaan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Apakah selama ini pelayanan saya di dalam gereja dan di tempat kerja saya memuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesama? Saudara, orang yang mengalami transformasi akal budi itu selalu bertanya, apakah itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah selama ini pelayanan saya memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama? Dalam keluarga, apakah kehadiran saya, sikap saya, perilaku saya sebagai seorang suami memuliakan Allah dan menolong dan menjadi berkat bagi istri dan anak-anak saya? Sebaliknya, apakah sebagai seorang istri, kehadiran saya, sikap saya, perilaku saya, pelayanan saya memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi suami dan anak-anak dan anggota keluarga saya? Apakah keberadaan saya dan apa yang saya kerjakan di tempat kerja saya itu memuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesama? Saudara sekalian, kalau kita terus-menerus memikirkan dan menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan kita sedang mengalami transformasi akal budi. Akal budi kita itu semakin dijernihkan oleh Tuhan. Semakin jernih, kita berpikir semakin jernih, kita mengambil keputusan semakin jernih, dan perilaku kita semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Pertobatan, itulah pesan dari Advent kedua pada minggu ini. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami memasuki Advent kedua. Kami terus-menerus memeriksa diri kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan, kami terus mengalami pembaharuan akal budi, transformasi di dalam pusat kehidupan kami. Dan ketika transformasi itu terjadi, maka secara otomatis kehidupan, perilaku, dan konsep nilai kami akan berubah, dan kami akan menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebuah lagu yang baru yang akan kita pelajari bersama mengingatkan kita akan kasih Yesus Kristus. Kasih yang sudah dilimpahkan untuk kita semua, yang harus kita hidupi dan salurkan kepada dunia. Mari kita pelajari bersama-sama lagu ini, mengiring kita dalam persembahan. Kasih-Mu, kasih-Ku.
kasih-Mu pada manusia. Kau telah lahir di dunia, bahkan Kau rela mati di salib, menanggung dosa dan aib. Engkau Tuhan yang Maha Mulia, Engkau yang punya segalanya. Rela tinggalkan semua itu demi selamatkan diriku. Ku tak mungkin membalas kasih-Mu, terlalu besar, terlalu mulia. Tapi ku beri hatiku jadi palungan-Mu, kasih-Mu, kasih-Ku. Ada kalanya dalam hidupku aku terbuang terhilang, namun Kau datang mencari daku, kasih-Mu bawaku pulang. Sungguh besar kasih-Mu padaku, tak terselami, kekal abadi. Ajar aku melangkah di dalam kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Ku. Sungguh besar kasih-Mu padaku, tak terselami, kekal abadi. Ajar aku melangkah di dalam kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Ku, kasih-Mu, kasih-Ku. Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih yang Engkau nyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini kami ingat dan kami nantikan akan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk memberikan hidup kami sepenuhnya bertobat dalam akal budi kami, hati kami, dan tindakan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan menguatkan kehidupan kami, agar kami dapat menjalankan apa yang Tuhan telah ajarkan. Segala yang telah kami ketahui hari demi hari, memulihkan hidup kami, menjadikan kami murid yang semakin serupa dengan Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk memberikan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga ingin memberikan apa materi yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, yang telah Tuhan cukupi hari demi hari. Tuhan, apa yang telah kami persembahkan pada hari ini, kami mohon Tuhan yang terima dan layakkan. Biarlah Tuhan yang pakai menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, di tempat kami beribadah, di tempat kami ditempatkan. Biarlah Tuhan yang pakai dan Tuhan gunakan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom kepada saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara di Minggu Advent kedua ini.
Kita bersama-sama akan menyaksikan beberapa warta gereja. Hari Rabu yang akan datang, tanggal 8 Desember, kita bersama-sama akan mengadakan kebaktian doa dengan tema paranoid yang akan dibawakan oleh Guru Injil Tan Kien Guan pukul 19 melalui channel YouTube gereja kita. Dan juga sekali lagi saya mendorong saudara untuk hadir secara fisik berdoa bersama di dalam gedung gereja ini. Komisi Wanita akan mengadakan ibadah syukur Natal dengan tema In the Name of Love dengan pengkhotbah Evangelis Ria Pasaribu. Kami mengundang para anggota Komisi Wanita untuk mengikuti ibadah ini pada tanggal 9 Desember hari Kamis melalui channel YouTube pukul 10 pagi. Komisi Pasutri juga kembali mengadakan seminar dengan tema Christ is Born. Pengkhotbah adalah Pendeta Agus Gunawan. Kami mengundang para anggota Pasutri untuk ikut bersama melalui Zoom. Ya, sebagai informasi khusus bulan ini, karena hari Sabtu pukul 19, pukul 7 ada siaran tayangan Advent, maka khusus bulan Desember, 11 Desember, Persekutuan Komisi Pasutri diadakan pada pukul 5 sore melalui Zoom. Saudara bisa lihat link dan passcode-nya ada di layar kita. PWG dan SING kembali akan mengadakan corner, yaitu Q&A corner. Tema kali ini adalah Doctrine of Humanity, Antropologi. Saudara boleh memasukkan pertanyaan paling lambat tanggal 7 Desember, dan nanti tanggal 14 Desember, hari Selasa pukul 20 akan dijawab secara live. Kami mengundang saudara juga mengikutinya. Saudara, kita bersyukur memasuki Advent kedua, ya, kita dipimpin oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati satu tema, yaitu ya, iman yang sudah kita ikuti kemarin. Maka Advent ketiga kita bersama-sama akan mengikuti satu renungan dengan tema joy, yaitu sukacita. Dan akan disiarkan pada tanggal 11 Desember, yaitu hari Sabtu pukul 19. Dan semua acara akan dipersembahkan oleh Komisi Kaleb GKY Puri Indah. Ini adalah komisi yang sangat khusus, ya. Jadi kita lihat minggu pertama anak-anak sekolah minggu khusus, ya. Minggu tadi malam anak-anak remaja juga khusus. Hari Minggu yang akan datang, Advent ketiga, yaitu Komisi Kaleb juga khusus dipersiapkan untuk membantu kita menghayati makna Natal. Mari kita lihat cuplikan tayangan berikut ini. Selamat datang di kota Yerusalem. Apakah saya bisa minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Boleh ya? Mengikut Yesus. Kalau misalnya Tuhan itu ada kok, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. The cross before me, the world behind me. Hari ini kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Tapi mengapa saya tetap menderita? Marilah setiap kita datang kepada Sang Tabib Agung. 我先生不能一起到教堂，我也不去。 Kita akan saksikan para aktor dan aktris 3 zaman yang akan mempersembahkan. Ya. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 11 pukul 19 di channel YouTube GKY Puri Indah.
Menjelang hari Natal, tim pelawatan GKY Purinda akan mengadakan Christmas Carol yang diperuntukkan bagi anggota jemaat, anggota gereja yang lanjut usia, yang sulit datang ke gereja, atau yang lemah tubuh, atau yang sakit, atau yang masih belum percaya. Bagi saudara-saudari yang bersedia dikunjungi dan ingin dilayani oleh pelayanan tim Christmas Carol, silakan mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja kita atau dapat langsung menghubungi Pendeta Nawi. Kita bersyukur gereja kita akan menyelenggarakan pemberkatan nikah pada 11 Desember pukul 10. Antara saudara Jonathan Prasetya dengan saudari Deborah Stefani Haryanto. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Kemudian pada tanggal yang sama pukul 11 di restoran Angke PIK juga akan diadakan pemberkatan nikah untuk saudara Renol Setiadi dan saudari Lian. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Handi Saputra pada hari Minggu tanggal 28 November. Almarhum adalah adik dari Ibu Nancy. Jenazah telah dikremasi pada tanggal 30 November, hari Selasa, di Krematorium Lampasing, Lampung. Kita dukung mereka di dalam doa, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Berita duka juga kita mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil kembalinya ke rumah Bapa di surga Ibu Ruth Paiti pada hari Minggu 28 November. Almarhumah adalah mama dari Bapak Kuku Wicaksono, mama mertua dari Ibu Risma. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 29 November di Malang. Allah Roh Kudus menghibur keluarga yang berduka. Juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Marta Maria pada tanggal 30 November hari Selasa kemarin. Almarhumah adalah mama dari Ibu Helena, mama mertua dari Bapak Mulyono Purnomo. Jenazah pada hari Kamis sudah dimakamkan di Bengkulu. Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Sabtu tanggal 4 Desember Bapak Ong Tik Cheng. Bapak almarhum adalah Bapak dari Tio Johan, Papa mertua dari Ibu Dewi Yusuf, kakek dari Dwight, Vanuel, Jovan Nathanael, dan Vanessa Yunis Evangelina. Jenazah akan dikremasikan pada hari Senin besok. Mohon Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Saudara sekalian, memasuki akhir tahun, pemerintah menerapkan protokol ya, PPKM level 3. Sebagai warga negara yang taat, kita akan mengikuti protokol kesehatan dan kita akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Ada sharingnya, tayangannya, bagaimana cara kita melakukan ya, menerapkan aplikasi ini. Silakan ditayangkan.
Ya, majelis dan pengurus bidang ibadah minta maaf terkesan agak menyulitkan dan merepotkan. Ya, kita sebagai warga negara mengikuti peraturan pemerintah. Kalau tidak terjadi apa-apa kita bersyukur, tapi kalau terjadi apa-apa kita sudah menjalankan prosedur sehingga kita tidak salah secara hukum. Selain itu, dengan adanya alat ini kita memastikan bahwa semua yang hadir dalam kebaktian adalah orang-orang yang minimal melalui alat sudah terdeteksi aman, saudara sekalian ya. Jadi kita merasa aman beribadah bersama. Jadi agak repot sedikit tapi hati tenang karena semua sudah melewati screening ya. Jadi kalau pesannya adalah kalau begitu supaya tidak telat ya datang lebih awal karena ada protokol kesehatan. Saudara sekalian, saya tahu sebagian saudara sudah lama tidak ketemu dan sudah kangen ya. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk berdiri dan boleh memberi salam kepada saudara di kiri kanan ya. Ya, sudah lama tidak ketemu. Ya, ada yang posturnya bertambah besar, ada posturnya bertambah kecil ya. Ya, yang paling banyak rambutnya berubah jadi panjang. Tapi kita bersyukur Tuhan pelihara kita sehingga kita aman, sehat, sejahtera. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Kami berterima kasih kepada Tuhan memimpin kami di tengah-tengah masa yang tidak pasti dan menentu ini. Engkau tetap menuntun kami. Tuhan, pimpinanmu begitu ajaib, kasih-Mu begitu ajaib, Engkau begitu baik. Meskipun kami menghadapi banyak tantangan, tapi kami tidak berkekurangan. Engkau mencukupkan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi masa-masa Natal ini, ketika kami mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan kedatangan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami untuk mempersiapkan hati kami, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi korban bencana letusan gunung berapi di daerah Semeru, di daerah Lumajang dan Malang dan sekitarnya. Tuhan, ada sekelompok orang yang terisolasi karena jembatan terputus. Tuhan, Engkau tolong bukakan jalan. Berikan hikmat kepada pemerintah daerah dan juga tim penyelamat dapat menemukan dan menyelamatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mengungsi. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan tolong supaya kebutuhan mereka dapat tercukupi. Berikan hikmat kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat. Tuhan ringankan penderitaan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari kita mengingat ayat itu, kita bersiap sedia selalu mengalami transformasi, pertobatan di dalam akal budi kita, dan kita kembalikan pujian dan hormat kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah. Bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tanyan wocu Yesus Citu te恩惠，上帝的慈爱，圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。
Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.